Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkalam dengan NIM 120220089 dari kelas RD. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asyidin SCMT. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori unggulan kompetitif atau yang disebut juga dengan teori klaster. Latar belakang dan sejarah singkat kemunculan awal teori keunggulan kompetitif dan klaster. Teori klaster dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi, sehingga perlu adanya pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkanlah teori klaster. Cara pandang dengan kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibandingkan cara pandang lama yang fokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Arah baru pengembangan wilayah terbagi atas 6. Yang pertama ada pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua ada pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga ada pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Yang keempat, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima, pembangunan dengan prioritas dan urutan atau sequence. Yang keenam, pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Keunggulan kompetitif wilayah. Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain, baik nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan, dan pekerja, serta mampu untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam sebuah pekerjaan. Keunggulan kompetitif bukan berarti upah yang rendah. Faktor-faktor yang menentukan kompetitif wilayah. Yang pertama ada keunggulan secara mikroekonomi, itu terbagi atas 3. Yang pertama ada kualitas lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua ada pengembangan klaster. Dan yang terakhir ada kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Selanjutnya ada keunggulan secara makroekonomi, dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lalu yang kedua ada pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Lalu yang terakhir ada endowment. Endowment itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dapat berupa lokasi, lahan, sumber daya alam, penduduk, cagar budaya, dan juga iklim. Pengertian klaster. Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu. Dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi, lingkup geografis klaster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan suatu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksional intensif, dan efisiensi lainnya terjadi. Klaster terjadi di banyak jenis industri, di bidang kecil, dan bahkan di beberapa industri lokal seperti restoran, dealer mobil, dan toko barang antik. Mereka hadir di perekonomian yang besar dan yang kecil, di daerah perdesaan dan perkotaan, di beberapa tingkat geografis, misalnya negara bagian atau provinsi, wilayah metropolitan, kabupaten atau kota. Klaster terjadi baik di negara maju ataupun berkembang, meskipun klaster di negara maju cenderung jauh lebih berkembang. Selanjutnya ada komposisi ekonomi wilayah. Komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster dapat dibedakan menjadi 2, yaitu klaster global dan klaster lokal.
Klaster global melayani pasar nasional dan global dan mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Sedangkan klaster lokal melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dan dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Klaster dan produktivitas. Yang pertama ada akses ke input dan karyawan khusus. Lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan lain-lain. Dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan intensitas luar, atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Yang kedua ada akses ke informasi. Kedekatan pasokan dan keterkaitan teknologi dan keberadaan hubungan yang pribadi berulang dan ikatan komunitas yang memupuk kepercayaan memfasilitasi aliran informasi di dalam kelompok. Selanjutnya ada complementaries. Klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas saling melengkapi antara aktivitas dan peserta klaster. Yang keempat ada akses ke institusi dan barang publik. Klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik. Kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, perusahaan sering dapat mengakses infrastruktur khusus, saran dari para ahli di lembaga lokal dan sejenisnya dengan biaya yang sangat rendah. Informasi yang dibangun di sebuah klaster dapat dilihat sebagai barang yang semi publik. Intensitas dan pengukuran kinerja. Klaster membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi, lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Klaster meningkatkan intensif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tertinggi karena beberapa alasan. Manfaat klaster. Manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan keterikatan atau linkage dan kelimpahan atau spillover untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua ada meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Selanjutnya ada pembangunan regional. Pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Strategi ekonomi itu bukanlah belajar dari best practice, tetapi strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter yang pertama ada pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, yang kedua pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, yang ketiga pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, lalu yang keempat ada penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi, pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi dapat berupa universitas, pusat penelitian, dan juga transfer teknologi. Selanjutnya ada penelitian standar kualitas dan lingkungan, ada perlindungan sumber daya alam, ada pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah, dan juga ada pengembangan promosi ekspor. Kelebihan ekonomi terkait klaster. Yang pertama ada pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Yang kedua promosi ekspor. Yang ketiga reformasi regulasi. Yang keempat promosi investasi asing langsung. Yang kelima kebijakan iptek. Dan yang terakhir ada pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.